tafakkur. Ada di al-ayat al-ula. Kemudian poin kedua, hadis kedua yaitu bunyad dinu ala an-nadhafah. Bunyad din, dibangun agama yaitu Islam ini ala an-nadhafah, di atas kebersihan. Oleh karenanya ketika antum lihat dulu Nabi SAW ketika datang kepada bangsa Arab itu yang mereka minum khamar, makan kotoran, kemudian mereka makan bangkai, yang semua itu bertentangan dengan nilai-nilai kebersihan. Islam datang agar menyuruh orang-orang Arab itu biar mereka mandi, biar mereka itu tidak makan bangkai, biar mereka itu tidak makan kotoran. Kenapa? Karena bunyad din ala an-nadhafah. Agama ini dibangun di atas kebersihan. Oleh karenanya, setiap orang yang beragama dia mesti memiliki kebersihan di dalam dirinya. Kalau kita belajar agama masih belum bersih kita, berarti masih ada yang keliru di dalam cara kita, yakni beragama. Kenapa? Karena agama ini justru dibangun di atas kebersihan. Belum lagi kalau kita lihat di dalam buku kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh siapa Jaid? Al-Imam At-Tirmidzi, Jaid ya, ditulis kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sambil lihat itu bagaimana gambaran diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bajunya, bagaimana badannya, bagaimana jalannya, bagaimana tempat tinggalnya. Kita akan mendapatkan gambaran yang besar utuh tentang Rasulullah dan kita akan takjub dengan beliau. Kemudian yang ketiga, hadis yang sering kita dengar yaitu at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur itu suci adalah syatrul iman, adalah sebagian daripada iman. Dan suci ini bagian dari iman. Kenapa? Karena iman ini memang bercabang-cabang. Sebagaimana hadis menyebutkan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 lebih cabang, hampir 70 cabang iman atau susunan iman. Ya, adnaha imatatul adha anil tariq. Iman yang paling rendah itu adalah membuang sampah, ya, yang mengganggu orang di tengah jalan, atau menyingkirkan duri yang mengganggu orang yang berjalan kaki, atau memotong dahan yang mengganggu orang yang lewat di situ. Itu iman yang paling rendah, itu membuang sampah. Wa a'laha, dan yang paling tinggi adalah qaul la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah iman yang paling tinggi. Tapi yang paling rendah apa? Yaitu menyingkirkan gangguan dari jalanan. Kemudian wa tuhuru dakhilun minal iman, syu'batun minal iman. Dan suci ini adalah masuk dia ke dalam bagian daripada iman. Jadi ini masalah suci ini bukan tentang kesehatan, bukan saja tentang keindahan, tapi dia tentang iman. Siapa yang beriman maka dia mesti suka dengan kebersihan, mesti cinta dengan kesucian. Baik. Ini adalah ayat umum yang bicara tentang kesucian. Cukuplah 3 ayat ini yang memberikan pemahaman global kepada kita bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kebersihan. Kemudian Nabi juga mencontohkan bagaimana hidup yang bersih dan ini gimana? Kemudian kita lanjut slide berikutnya. Slide. Yang pertama adalah nadhafatul jismi. Nah, kita masuk pada yang baik kita ya agak kuncut sedikit. Nadhafatul jismi yaitu kebersihan badan. Ya, seberapa bersih badan kita hari ini? Seberapa bersih badan kita siang ini? Kalau kita letakkan misalnya tangan kita, teman kita berada di bawah ketiak kita 1 menit misalnya, mungkin sudah tidak bisa bernapas lagi. Nah, mungkin. Nah, ini bahaya ini ya. Baik, nanti kita coba ini ya. Bisa kita coba nanti ya. Ini namanya praktek lapangan langsung. Ya. Siapa yang masih bisa bertahan, berarti bagus temannya itu ya. Kalau udah pingsan, nah berarti ada masalah. Ya. Karena antum ini adalah sudah besar, sudah balik. Anda yakin antum sudah balik semuanya? Karena yang nggak balik, sudah mimpi semua. Orang kalau sudah balik, itu aroma tubuhnya itu sudah semakin, baunya semakin menyengat.
aroma badan manusia itu semakin menyengat, bahwa semakin bertambah. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, al-Islamu nadhifun, fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Itu rawal Baihaqi. Al-Islamu nadhifun, Islam ini agama yang bersih. Gimana antum melihat Islam ini, satu syariat Islam ini yang mengandung kekotoran? Satu syariat Islam ini yang dampaknya nanti kotor gitu kalau kita buat. Apa ya? Adalah antum bisa ketemukan. Terakhir antum, syariat Islam ini satu yang mana dampak daripada itu membuat kita kotor. Apa? Buang-buang bunga di tengah jalan. Islam, contohnya tidak. Jadi semua syariat Islam itu pasti menjurus pada kebersihan. Al-Islam nadhifun fatanadhafu, maka bersih-bersihlah kalian. Fa innahu la yadkhulul jannah, karena sesungguhnya tidak masuk surga illa nadhif, kecuali orang yang bersih. Bersih imannya, ini tentu kita bawa kepada masalah iman. Bersih imannya daripada kesyirikan, bersih amalnya daripada kebidahan, kemudian bersih lingkungannya, bersih badannya daripada kotoran. Ini Islam ini adalah agama yang masya Allah luar biasa. Semuanya detail dijelaskan di dalam Islam. Maka manakala kita memikirkan tentang Islam, maka di situ ada kebersihan dan tidak hanya untuk santri ini, bagi siapa saja yang mengaku diri sebagai seorang muslim. Jadi dia tidak boleh mengatakan saya tidak mau mandi karena saya bukan santri. Tidak boleh. Kenapa? Karena mandi bersih itu bukan hanya tugas santri, bukan kewajiban santri, tapi kewajiban kita selaku orang yang beriman. Yang kedua, ini menunjukkan tentang kebersihan mulut, yaitu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu'in wa fi riwayatin 'inda kulli salatin. Laula, seandainya aku tidak an asyqa, memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, saya akan perintahkan mereka itu untuk simak, gosok gigi. Indah kulli wudu'in, ketika setiap ingin wudu. Hampir menjadi wajib. Hampir menjadi wajib. Yang pertama pada saat sholat subuh. Jangan sampai kita datang sholat subuh itu kita gosok gigi. Kenapa? Karena nafas yang keluar itu membawa banyak sekali aroma yang tidak ingin orang menghirupnya, sehingga teman kita di samping itu harus menahan nafas, ya, dari awal sholat sampai akhir, ya. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu akan terganggu juga kalau kita kotor, sebagaimana manusia juga terganggu. Karena kita telah mengatakan, seandainya saya tidak membebani umatku, saya akan perintahkan mereka itu siwak. Maka kita lihat teman-teman kita di Jamaatul Tabligh itu, Jamaatul Tabligh ini di kantong-kantongnya, kalau Ustaz Ahmad di kantongnya pulpen. Kalau Jamaah Tabligh itu di kantongnya siwak segini-segini, ya, digosok setiap minggu. Kemudian yang kedua, ini penting sekali, terutama untuk orang yang sudah dewasa semuanya, antum penting sekali ini. Yang yaitu al-fitratu khamsun. Kebersihan itu ada 5. Ini penting sekali bagi antum selaku anak muda. Al-fitratu khamsun, fitrah atau suci atau bersih itu ada 5. Yang pertama al-khitan, nyunat. Udah nyunat semua? Insya Allah sudah. Nyunat anak, ya. Baik, yang pakai sarung ini pasti sudah. Jadi sunat. Baik, untuk sunat ini ulama khilaf. Sepakat ulama itu sunat ini wajib hanya untuk laki-laki. Kalau perempuan itu hanya sunnah saja. Boleh dia sunat, boleh dia sunat, boleh dia tidak. Itu nanti bisa cek dalam buku Fatwa tadi tentang pembahasan masalah kita ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal istihdad. Mana istihdad?
itu adalah al-khitan dan yang kedua adalah al-istihdan. Ini penting bagi antum, yaitu mencukur bulu kemaluan. Ya, jangan biarkan itu. Harus dibersihkan ya. Ini mas sekali sepekan, harus punya gunting pribadi. Dan gunting itu jangan simpan di lemari. Nanti dipinjam oleh teman, dipakai cukur rambut susah itu. Ya, apalagi pakai tukang kumis itu. Ya, itu gunting pribadi itu ya. Kenapa perlu beli gunting harok ini ya? Nah, gunting najis. Kenapa? Agar teman itu tidak salah gunakan apalagi dipijat-pijat sama dia gunting itu kan? Aku sudah pakai. Yaitu al-istihdan, mencukur bulu kemaluan. Jangan, dia perlu dicabut. Ya, jangan ada orang yang pasal dicabut, kasihan ya. Punya teman dulu masalah salah dia memahami daripada konteks kalimat ini. Dia cabut semuanya. Dia kasihan sampai berkara. Ingat, tolong dicukur ini maksimal sekali dalam satu pekan. Nanti kotor di situ banyak daki di situ melekat, kemudian keringat di situ melekat, nanti menyebabkan bakteri tidak bagus. Ya, nanti tidak bagus. Kemudian fokus syarif dan fokus syarif ulama itu dua mengambil istilah. Yang pertama ada yang memahami fokus syarif ini yaitu mencukur secara mutlak, tidak ada pos sampai selesai. Kemudian fokus syarif ada yang mengatakan ditipiskan saja, dipotong ditipiskan. Kalau entah kira ini sampai habis terus tipis, yang penting atau mencukur kumis. Ya, Arabia, ada Arabia. Mari, masya Allah. Tapi antum ini jangan mencukur dulu, belum banyaknya. Kemudian wataklimul adhafir dan memotong kuku ya. Coba dicek kuku-kuku ini, ada yang suka panjang kuku kayak Colby dan yang lain ini, kuku-kukunya ini panjang. Itu apa antum kasih panjang kuku? Kayak buaya saja. Ya, tidak ada faedahnya, tidak ada pahalanya. Panjang saja. Ya, kayak Junaidin juga saja. Kukunya panjang sekali. Tidak perlu potong kuku, bersih ya, bersih. Apa ada ustaz yang panjang kuku? Jangan ikuti ya. Kemudian wanatful abad, ya wanatful abad, yaitu al-ibid ya, namanya al-abad, al-ibid, wanatful ibid, al-abad, yaitu mencabut atau mencukur bulu ketiak. Boleh kalau antum cabut ini nggak apa-apa, kalau antum berani nahan. Tapi kalau antum tidak berani, cukup antum pendekkan saja. Ini fitrah yang 5 ini yang harus dijaga oleh setiap muslim, utamanya antum yang sedang tumbuh menjadi seorang remaja, masih baru masuk ke balik, perlu dijaga, yaitu mencus sunat, kemudian al-istihdan, mencukur bulu kemaluan, kemudian fokus syarif, memendekkan atau mencukur kumis, wataklimul adhafir, kemudian memotong kuku, kemudian menatful abad, yaitu mencabut atau memendekkan bulu ketiak. Ini adalah kebersihan badannya, harus dijaga itu semua. Rambut bagaimana? Nah, rambut ini nanti ya, apakah dicukur 2 cm kayak putih ini atau 3 cm? Nah, itu nanti bisa diatur ya. Yang berikutnya adalah maka adalah usya'run falyukrim. Ini dia dalilnya. Para siapa yang punya rambut falyukrim, adalah yang muliakan rambut. Abu Dawud. Ya, para siapa yang punya rambut adalah dia muliakan. Jadi disisir maksudnya, diminyaki begitu. Jangan dicuekin rambut tuh. Dibuat berdebu, dibuat nggak terurus kan. Dia harus, rambut ini adalah mahkota bagi seorang laki-laki, perempuan juga. Ya, intinya dicukur yang bagus, dirapikan, dikasih minyak, ya, disisir. Tapi ada larangan lain tentang sering-sering
orang lain. Tapi intinya adalah kita harus merapikan rambut kita, menghormati. Dan yang tidak boleh itu adalah jangan sampai antum mohak rambut antum, cukur mohak atau cukur mohak, mencukur sebagian, melepaskan sebagiannya, atau kozak. Nah, ini tidak boleh. Apalagi antum garis-garis, membuat jalan untuk putus di situ. Tak perlu ya. Yang penting itu rapi, luarnya rapi. Tidak harus lurus luar. Yang penting apa? Rapi. Wah, ini harus dimuliakan rambut itu. Selanjutnya adalah nadhafatul jismi sudah. Kelas ya. Nah ini yang pertama itu tentang Islam, agama yang bersih. Kemudian tentang kebersihan mulut, kebersihan lima dalam badan kita, dan kebersihan rambut. Nah lanjut, nadhafatul makan. Ini adalah kebersihan makan. Bukan makan ini makan nasi ya, tapi tempat. Nah, ini kismun nadhafah ini bisa dijadikan sebagai dalil ketika ingin menyuruh adik-adiknya. Ya, coba kita lihat. Nabi SAW bersabda, sebelum itu kan kita sering membersihkan kelas, membersihkan emperan. Jadi jangan sampai itu semua hanya bersifat tugas biasa saja. Padahal itu perintah daripada Islam, bukan perintah mudabir, tapi perintah Islam. Amara Rasulullah SAW bi bunyanil masajid fi duar. Nabi menyuruh untuk membangun masjid fi duar, di kampung-kampung, setiap kampung. Nabi suruh bangun masjid. Jadi ya, wa amara an tunadhaf wa tutayyab. Dan Nabi perintahkan untuk tunadhaf, dibersihkan masjid itu. Jadi jangan dijadikan sebagai tempat bersarangnya burung walet. Di masjid-masjid kita ini di Lombok ini banyak masjid, di situ ada sarang waletnya. Karena sarang walet itu mahal, sayang kalau diusir, tidak apa-apa. Tidak apa, padahal itu apa? Dapat mengotori masjid. Masya Allah. Padahal Nabi memerintahkan wa amara an tunadhaf wa tutayyab. Dan Nabi perintahkan itu untuk dibersihkan masjid itu, masjid muallimin. Antum bersihkan itu pahala ibadah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Muridan wa ikhwan. Itu bukan hanya sekedar perintah mudabir, tapi perintah Rasulullah SAW. Waktu payah mudah untuk dikasih wangi-wangian. Nah ini belum ada ini ismut taqayyub ini ya. Ya, bagian wangi-wangian. Ya, bagaimana cara mewangikan mas? Ada beberapa masjid di Lombok ini, musola utamanya, yang menyimpan ada banyak sekali deretan minyak wangi di depan pintunya itu. Jadi begitu kita masuk, gratis semuanya. Jadi kita mau boleh semana saja boleh. Syarat kita tidak boleh dibawa. Anu mandi pakai minyak itu situ nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh dibawa pulang botolnya. Gosok banyak-banyak. Itu bagus. Diterapkan. Nanti kalau bangun masjid sudah kaya, jadi orang hebat, bangun masjid dengan sekedar bangun. Pikirkan juga tentang kebersihan, tentang kewangiannya. Ini bagus. Nah, ini tentang kebersihan masjid. Yang kedua yaitu marra rajulun bi husni sajaratin. Marra rajulun bi husni sajaratin. Ada seorang laki-laki yang melewati satu jalan bi husni sajaratin, dan dia melihat husni sajaratin. Mana husni sajaratin? Ranting pohon ala dhahri tariqi, di atas jalan. Faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimin la yudihim fa adkhalahu jannah. Ada seorang laki-laki yang berjalan, dilihat ada batang-batang ranting yang mengganggu orang, dia mengatakan wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimin. Demi Allah, saya akan menyingkirkan batang-batang pohon ini, batang-batang ranting ini dari jalan kaum muslimin. La yudihim, sehingga batang ranting itu tidak mengganggu orang yang lewat. Fa'udkhilal jannah, maka orang tadi itu masuk surga disebabkan oleh perbuatan ini. Oleh karenanya Nabi bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf." Jangan meremehkan kebaikan sedikit apa. Walaupun kita memungut sampah, memasukkan tong sampah, kalau itu amalan yang paling
ikhlas, itulah yang mungkin menjadi penyebab kita masuk surga. Maka nanti di adik-adik itu kasih, selain antum hukum iko, selain antum beri perintah, antum berikan juga hadis-hadisnya, sehingga mereka bisa lebih menerima apa yang disampaikan oleh